Kota Madinah itu kalau lagi musim dingin, dinginnya luar biasa, sampai menusuk tulang itu. Di udara yang dingin di kota Madinah masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Rasulullah subuh itu kedatangan tamu istimewa, dan tamu istimewa itu membuat Rasulullah kaget, membuat Rasulullah terkejut. Ternyata yang datang itu adalah malaikat maut. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Rasulullah kaget dan bertanya, ada apa gerangan pagi-pagi seperti ini? Di udara yang dingin itu ternyata Rasulullah keringetan karena kedatangan malaikat maut. Dan Rasulullah kemudian bertanya, ya Israel, apa kira-kira yang membuat engkau datang kemari subuh ini? Begini ya Rasulullah, saya cuma mau beritahu, mau bagi tahu orang yang sedang azan di masjidmu itu, besok asar Allah perintahkan saya untuk cabut dia punya nyawa. Hati-hati. Serius saya. Kenapa? Ya Rasulullah, besok menjelang asar nyawa orang itu saya cabut sesuai dengan perintah Allah kepadaku. Baik. Tapi kemudian Rasulullah berpikir, ada apa gerangan malaikat ini memberitahu atau bagi tahu untuk saya bahwa muadzin saya yang ada di masjid itu akan dicabut nyawanya menjelang asar. Setelah itu Rasulullah berangkat ke masjid. Sesampainya di masjid, orang pertama kali yang dilihat Rasulullah adalah yang azan tadi. Hati-hati besok azan subuh ya. Dalam fikiran Rasulullah, ya Allah, sahabatku ini adalah azan subuh yang terakhir. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Israel, nanti asar atau sebelum asar nyawanya akan dicabut. Selepas itu menjelang zuhur, semakin dagdikduk hati Rasulullah, semakin khawatir Rasulullah. Dan Rasulullah memang masih mendengar azannya sahabat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah berkata dalam hati sahabat, ini adalah azanmu yang terakhir, karena nanti asar Allah akan mencabut nyawamu. Selesai itu, menjelang asar semakin khawatir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dijanjikan oleh Israel. Tapi ternyata di saat asar, sahabat ini malah azan lagi. Rasulullah tersenyum dalam hatinya. Waduh, gimana Israel ini? Kan tidak mungkin ada malaikat bohong. Tapi kenapa berita yang dia sampaikan berbeda dengan kenyataannya? Tapi Rasulullah tidak menggubris itu. Sampai kemudian ternyata asar, orang itu azan lagi, sahabat itu azan lagi, lega hati Rasulullah. Selepas sholat asar kemudian Rasulullah memanggil Israel, ya Israel, datanglah kemari. Datang Israel, ya Rasulullah, labbaik wa sa'daik. Ada apa ya Rasulullah? Atas dulimu saya datang. Begini Israel, tadi subuh engkau bercerita kepadaku bahwa muadzinku yang ada di masjid itu akan kau cabut nyawanya menjelang salat asar. Tapi ternyata tadi barusan salat asar dia azan lagi. Ada apa itu? Ya Rasulullah, saya tidak bermaksud membohongi anda ya Rasulullah. Memang Allah telah memerintahkan kepadaku untuk mencabut sahabatmu yang azan itu. Tapi ketika saya temui dia untuk saya cabut, ya Allah, ya Rasulullah, turun perintah Allah agar aku mengundurkan untuk mencabut nyawanya. Kenapa? Karena barusan sebelum berangkat ke masjid dia sedang bersilaturahim ke tetangganya. Maka karena dia senang bersilaturahim ke tetangganya, maka Allah memerintahkan kepadaku, yang pertama, jangan cabut nyawanya. Dan yang kedua, aku masih mengizinkan usianya aku panjangkan 83 tahun lagi. Kabar gembiranya seperti itu kira-kira. Tapi itu khusus sahabat. Kalau kita tak paham juga. Tapi yang jelas bahwa sesiapapun yang mau duduk bersama-sama bersilaturahim di jalan Allah, Allah pasti berikan kemudahan urusan dunia dan akhiratnya. Dan yang kedua, Allah mudahkan rezekinya. Allah mudahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya.